Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Ya, dimanapun kita berada, kita masih ibadah secara online. Tetapi ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah ibadah kita. Dia adalah Allah yang maha hadir. Jadi adik-adik, walaupun di mana adik-adik berada, Tuhan bisa hadir, baik itu di rumah, mungkin di kamar, di tempat manapun, asal kita sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Kita akan nyanyikan Kuatkanlah Hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami memanggil Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami dan juga anak-anak-Mu Tuhan yang masih kecil ini. Kau beri pengertian kepada mereka, Kau beri hikmat kepada mereka, terutama berilah roh yang taat dengar-dengaran akan firman-Mu, akan mendengarkan firman-Mu dan juga beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Guru sekolah minggu yang mengajar kami, Engkau berikan roh hikmat dan juga pengertian kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami tolak hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh Allah hadir tengah-tengah kami dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Ya, mengharap semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, untuk kita bisa memuji nama Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan lagu Dialah Allah yang menyembuhkan. Semuanya tepuk tangan ya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menciptakan,
Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menciptakan. Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang menciptakan, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom Shandam. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang menciptakan. Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang menciptakan, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Ya, kita ulangi. Apa itu namanya? Yehova Jireh. Apa Yehova? Rafa, Allah yang menyembuhkan. Apa lagi? Yehova Jireh. Apa itu adik-adik? Tinggal baca. Allah yang menciptakan. Yehova Nisi, panji keselamatan. Dan apa yang terakhir? Yehova Shalom sang damai. Wah, bagaimana kita punya Allah yang besar ya. Allah kita adalah panji keselamatan. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia juga Allah yang bisa menyembuhkan. Ya, oleh sebab itu Dia adalah segala kebutuhan kita di dalam dunia ini. Jangan kita pergi ke yang lain ya. Apalagi pergi ke dukun. Ya, adik-adik bolehnya percaya sama hal-hal yang begitu. Tapi kita percaya kepada satu Tuhan saja. Dialah Allah yang maha kuasa. Kita ganti pujian selanjutnya. Ebenezer. Ya, semuanya sambil bangkit diri. Teruslah berseru, teruslah berseru padanya, ya anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Teruslah berseru padanya, teruslah berseru padanya. Dia anak domba, dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, 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 Ebenezer. Ya, siapa penolong kita? Ya, Tuhan Yesus. Adik-adik sudah pernah ditolong oleh Tuhan? Ya, selalu ya.
Kalau adik-adik sudah pernah ditolong Tuhan, Tuhan pun akan menolong kita semuanya. Jadi adik-adik jangan khawatir akan masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Tuhan pasti akan menolong kita. Tugas kita adalah taat dan setia kepada Tuhan, ya. Kita nyanyikan lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Ya, kalau adik-adik di rumah bisa duduk ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, dari dalam keadaan apapun Tuhan selalu menolong kita semua, ya. Dan Tuhan memberikan kepada kita sukacita yang membuat kita senang hati, ya. Jadi kalau adik-adik merasa duka-cita dalam kehidupannya, nah kita ingat Tuhan. Tuhan bisa memberikan kepada kita sukacita, ya. Jadi adik-adik jangan pas ibadah cemberut. Jangan pas ibadah malah tidak bersukacita. Tapi ketika ada Tuhan dalam hidup kita, kita harus bersukacita. Karena Tuhan sudah memberikan sukacita itu kepada kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu kita angkat tangan semuanya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja.
semuanya ikuti dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang menolong kami lewat Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Ya, seperti biasa adik-adik, sekarang adalah hari Minggu, kita ibadah sekolah minggu ya. Ya, adik-adik isi absen sekolah minggu ya dengan cara menulis apa yang dikhotbahkan ya, sedapatnya adik-adik saja ya. Sedapatnya adik-adik bisa menangkap firman Tuhan. Nah, tidak perlu panjang, tapi juga jangan terlalu pendek ya. Tidak terlalu panjang, tidak usah panjang, tapi jangan terlalu pendek sekali. Kelihatan adik-adik malas untuk menulisnya. Kita lihat. Nah, kirim udah itu ke nomor Kak Juli di WA ya. Temanya iman yang menghidupkan. Itu dari Matius 9 ayat 18 sampai 19 dan 23 sampai yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Ya, nanti ayat hafalannya di Yakobus. Ayat hafalannya di Yakobus 1 ayat yang ke-6. Ya. Matius 9 ayat 18 kita baca lebih dahulu. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Terus, lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Terus, ayat yang ke-23 dilompat dulu ya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Terus, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya, kita pernah mungkin mendengar kisah tentang ini. Ya, kalau dalam Markus dikatakan kepala rumah ibadat ini namanya Yairus. Ya, siapa namanya adik-adik? Yairus. Jadi ada seorang kepala rumah ibadat. Kalau sekarang itu seorang gembala. Ya, datang kepada Tuhan Yesus. Dia memiliki seorang anak. Anak ini anaknya ini adalah seorang perempuan berumur 12 tahun. Ya. Berapa adik-adik umurnya? Umurnya 12 tahun. Ya, sedang sakit. Kalau dalam Matius dikatakan sudah mati, hampir mati ya.
Yang jelas anak ini sakit, akhirnya mati. Nah, datanglah karena Yairus ini teringat kepada kabar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Ya, membangkitkan orang mati. Akhirnya terdengarlah kalau Tuhan Yesus itu sedang berjalan di kota tersebut. Akhirnya Bapak Yairus ini datang kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolonglah, anakku baru saja meninggal. Ya, tetapi tolong Tuhan, letakkan tanganmu, pasti ia akan hidup. Ya, dan pada waktu itu Yesus ikut kepada Bapak Yairus ini, ya, ikut bersama rombongan waktu itu. Wah, ketika didengar bahwa Bapak Yairus ini punya anak yang sudah mati atau mungkin sakit hampir mati, mereka yang mendengar, mereka ingin lihat bahwa Tuhan apakah bisa membangkitkan orang mati. Bergerumunlah orang-orang melihat bagaimana nanti Tuhan bisa menyembuhkan orang ini. Ya, mana gambarnya? Ya, maka terjadilah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, ya, untuk melihat bagaimana kuasa yang ditujukan oleh Tuhan. Nah, ketika Bapak Yairus mau dekat rumahnya, dan Tuhan mau dekat rumah itu, datanglah orang banyak, katanya, anakmu sudah mati, ngapain lagi menyusahkan Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus, karena dia memiliki kuasa, akhirnya Tuhan mengusir. Sebelumnya ia berkata kepada Bapak Yairus, tenanglah, jangan takut, percaya kalau aku dapat membangkitkan orang mati. Ya, tetapi dikatakan oleh Tuhan bahwa anak ini bukan mati, tetapi tidur. Ya, bagi Tuhan membangkitkan orang mati tidak lebih, membangkitkan orang mati itu sama seperti membangunkan orang yang tidur. Wah, begitu hebatnya Tuhan Yesus, ya. Bagaimana Tuhan ini sudah pernah menyatakan mujizatnya, dan Tuhan juga akan menyatakan mujizat kepada Bapak Yairus ini sekalipun anak ini sudah mati. Jangan takut, percaya saja. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengusir orang-orang di situ, orang-orang yang tidak percaya itu, dan Tuhan bersama murid-muridnya, bersama orang tuanya, akhirnya melihat, ya, bagaimana anak ini bisa dibangkitkan dari kematian. Dibangkitkan dari kematian. Walaupun anak ini masih umur 12 tahun. Ya, walaupun mungkin baru saja sudah mati, Tuhan bisa membangkitkan orang mati ini, ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Yairus ini punya sikap yang baik kepada Tuhan Yesus. Ya, nah sekarang kita lihat mengapa sih Bapak Yairus ini bisa mendapat mujizat kesembuhan. Walaupun anak ini sudah mati, dibangkitkan. Ya, mujizat kebangkitan, mujizat kebangkitan. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat sikap apa yang terbaik saat menghadapi kematian semacam ini. Atau mungkin masalah-masalah. Adik-adik punya masalah nggak kira-kira? Bang Ipan, saya belum punya masalah, masih kecil. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik tidak punya masalah, kita lihat orang tua kita, siapapun sekarang yang sudah memiliki masalah.
Yang kita lihat dari mukanya, orang tua kok mukanya cemberut terus. Kita lihat kita lihat orang tua kita mulai menghibur mereka ya. Kita lihat sikap yang terbaik dari Bapak Yairus ini. Yang pertama, sikap yang terbaik menghadap Tuhan dalam beribadah. Nah, kita lihat di sini. Dia berlutut di bawah kaki Tuhan. Nah, apa artinya adik-adik? Walaupun Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Bapak Yairus tahu bahwa ini adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang memiliki kuasa. Nah, kita lihat ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dengan hormat datang kepada Tuhan, ya. Yaitu sikap berlutut di bawah kaki Tuhan. Apa artinya ini? Yang pertama, ya, adik-adik sekarang ibadah di mana? Di rumah ya. Jadi kita walaupun kita di rumah tidak dilihat oleh guru sekolah minggu, mungkin hanya menonton sendiri, mungkin hanya beribadah sendiri, mungkin hanya dengan orang tua. Nah, kita harus punya sikap yang baik kepada Tuhan dalam beribadah. Walaupun kita masih kecil, kita harus punya rasa hormat kepada Tuhan. Mau nggak adik-adik? Tahu nggak rasa hormat? Punya rasa hormat kepada Tuhan. Nah, adik-adik kalau dalam ibadah, nah adik-adik jangan main-main. Bagaimana ketika ibadah online? Mungkin beda dengan ibadah secara tatap muka. Kita bisa bertemu dengan teman, bisa dilihat oleh guru, bisa melihat guru. Nah, tapi ketika kita beribadah di rumah, hanya adik-adik dan Tuhan yang tahu. Hanya adik-adik dan Tuhan yang tahu. Adik-adik punya dalam ibadah kita harus mempunyai sikap yang terbaik. Adik-adik jangan sambil tiduran datang untuk beribadah. Nah, di sini Bapak Yairus berlutut di bawah kaki Tuhan. Nah, adik-adik kalau mau dapat firman, mau dapat pertolongan daripada Tuhan, ibadah adalah suatu cara untuk kita bisa dekat kepada Tuhan. Tetapi ibadah itu harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Ya, mau adik-adik ya? Nah, Tuhan memperhatikan kepada orang-orang yang punya sikap yang baik. Sikap yang baik. Ya. Sikap yang baik. Nah, adik-adik kalau mau ibadah jangan sambil makan. Sikap yang baik kepada Tuhan, walaupun adik-adik tidak dilihat. Ya, sikap yang terbaik ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Punya rasa hormat. Nah, yang kedua, mengakui hanya Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Nah, adik-adik kalau kita melihat Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa mengadakan apa yang kita perlukan. Dia bisa menyembuhkan. Nah, adik-adik kalau punya masalah datang kepada Tuhan. Banyak sekali abang lihat ya, walaupun masih kecil, ada beberapa teman, mungkin kita yang ada dalam masalah. Mungkin orang tuanya sedang berantem. Adik-adik bisa doakan. Nah, ketika adik-adik melihat orang tuanya sedang tidak harmonis dalam keadaan mungkin kok bapak dengan ibu sering berantem ya. Nah, adik-adik bisa doakan. Bisa doakan mereka. Jangan adik-adik malah membuat keruh
artinya membuat keruh itu, wah, ketika orang tua dalam keadaan yang tidak baik, nah adik-adik jangan memperkeruh suasana, memperkeruh suasana lah ya artinya ya. Adik-adik bisa mengerti lah ya. Nah adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Mungkin orang tua sedang dalam masalah, adik-adik minta bantuan Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik doanya diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, ada amin adik-adik? Ya, mengakui hanya Tuhan. Tuhan itu hanya satu-satunya yang menjadi penolong kita. Kita ingat tadi lagunya, sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ya. Nah, dan yang ketiga, sikap yang terbaik dari Bapak Yairus ini menyembah Tuhan. Nah, artinya berlutut itu menyembah Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Adik-adik suka nggak memuji Tuhan di rumah? Suka nggak? Jadi memuji Tuhan itu adalah harus dengan kesukaan. Ya. Dalam keadaan apapun, apalagi dalam keadaan sukacita, kita dalam Alkitab dikatakan kalau kamu bersuka hati, ya memuji Tuhan lah, memuliakan Tuhan, ya. Dalam keadaan duka juga memuji Tuhan. Adik-adik mau memuji Tuhan ya? Dengan banyak lagu kita bisa memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, nah adik-adik walaupun masih kecil, ada rasa sukacita, ada iman dalam hati adik-adik. Ya, menyembah Tuhan juga. Bahagia sekali kalau kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat itu adalah merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, adik-adik merendahkan diri serendah-rendahnya. Apa artinya bagi kita sekarang? Adik-adik jangan sombong. Kalau merasa sudah memiliki sesuatu, adik-adik ingat Tuhan. Ya, kalau adik-adik merasa ada sesuatu, ingat Tuhan. Kalau adik-adik tidak memiliki sesuatu, ingat Tuhan. Kita punya Tuhan. Ya, bahagia sekali kalau kita mempunyai Tuhan. Nah, adik-adik juga jangan sombong. Semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, oleh Tuhan, dari Dia kepada Dia. Nah, jadi semua itu adalah daripada Tuhan. Adik-adik diberi kesehatan dari Tuhan. Adik-adik diberi hikmat daripada Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Yairus ini punya masalah, yaitu anak yang mati. Artinya itu masalah yang mustahil ya adik-adik ya. Masalah yang mustahil. Dan ketika waktu Bapak Yairus beserta Yesus datang ke rumah, saudara-saudaranya bukan mendukung, malahan mempersilahkan bahwa Yesus disuruh pulang saja. Ya, mereka ragu akan Tuhan Yesus. Nah, tetapi Bapak Yairus ini tidak bimbang. Walaupun pada saat itu, apakah benar Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan? Apakah benar Tuhan Yesus ini bisa membangkitkan? Ya, tetapi Bapak Yairus ini tidak bimbang, tetapi dia percaya kepada Tuhan, ya. Nah, artinya bagi kita sekarang ini, seringkali ketika kita sudah tekun datang kepada Tuhan, ya, ada saja yang bisa membimbangkan iman kita.
kita. Pada beberapa langkah lagi Tuhan Yesus mau sampai kepada anak ini. Nah, sekarang bagi kita harus tekun dalam ibadah, dalam meminta tolong kepada Tuhan. Kita harus tekun adik-adik ya. Nah, adik-adik diajar untuk setia sampai Tuhan berbuat yang baik. Dan kita percaya bahwa waktu Tuhan indah pada waktunya. Ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita lihat banyak sekali dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita, jalan-jalan yang tidak bisa dipikirkan oleh kita, ya. Adik-adik sekarang mungkin mikir, wah nanti sekolah di mana ya? Wah nanti bayar sekolah kayak gimana ya? Wah apakah Tuhan bisa memenuhi kebutuhan saya ya? Adik-adik jangan khawatir. Nah, kita lihat di Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Nah, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin terus. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Terus, sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, artinya bagi kita adik-adik, kalau kita masih kecil, walaupun kita masih mungkin tidak diperhitungkan oleh orang, adik-adik diperhitungkan oleh Tuhan, ya. Doa adik diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, jangan putus doanya. Kalau kita berdoa, seringkali kita melihat, wah, apakah benar Tuhan bisa menolong? Apakah benar Tuhan bisa menolong orang tua? Nah, adik-adik, kita harus menjadi terang. Ketika kita melihat orang tua, kita bisa memberi semangat kepada orang tua. Bisa mengingatkan orang tua. Kan Tuhan menyuruh kita supaya tekun dan setia dalam berdoa, dalam beribadah. Tuhan pasti beri yang terbaik bagi kita, ya. Jadi jangan pernah menyerah. Sesuatu itu akan terjadi ketika kita setia dan tekun kepada Tuhan dalam ibadah. Adik-adik, walaupun sekarang ibadah online, ya, ketekunan dan kesetiaan memang tidak bisa dilihat oleh guru sekolah minggu. Walaupun adik-adik mencatat khotbah serajin apapun juga, atau mungkin catatannya itu hanya melihat orang saja. Nah, tapi yang melihat adalah Tuhan. Nah, Tuhan akan melihat mana yang tekun dan setia. Ibadah itu kalau adik-adik lakukan dengan tekun dan setia, Tuhan hadir dalam hati adik-adik. Tuhan bisa berbuat yang terbaik, ya. Akhirnya Bapak Yairus mengalami mujizat, anaknya yang mati dibangkitkan oleh Tuhan, ya. Kita bangkit diri semuanya. Kita nyanyikan saja, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Adik-adik
diingatkan oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi pendoa bagi orang tua kita, bagi saudara-saudara kita, ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Semuanya angkat tangan. Sanggup. Tangannya takkan terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman anak-anak-Mu, walaupun mereka masih kecil, Engkau perhitungkan iman percaya mereka Tuhan. Dan kiranya kesungguh-sungguhan hati mereka dalam beribadah Engkau perhitungkan Tuhan. Engkau memberikan pada mereka keselamatan. Dan juga Tuhan, apapun yang mungkin ada kesalahan dalam kehidupan mereka, Engkau bisa ampuni Tuhan. Dan juga Engkau bisa memberkati orang tua mereka, segala pekerjaan dan usaha mereka. Dan juga segala sekolah mereka, studi mereka. Berilah nilai yang baik, berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Supaya mereka juga dapat taat dengar-dengaran kepada guru-guru mereka di sekolah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kiranya yang mungkin ada yang sakit juga Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga dapat memulihkan keadaan orang tua kami. Kalau ada yang sakit, maupun kami juga sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya berkat dan kasih setia-Mu Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.